Terima kasih sebelumnya sudah bersedia berbagi di sini. Di sini ada teman saya Mbak Lismawati Lapasi yang baru saja menyelesaikan S2-nya di University of Central Florida, Amerika. Jadi sebelumnya Lisma memperkenalkan diri dulu mungkin. Terima kasih. Ya, halo. Sekali lagi halo. Selamat pagi dari Gorontalo. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Yeni tadi, bahwa saya nama lengkapnya Lismawati Lapasi, tapi sehari-harinya dikenal sebagai Lisma. Orang manggil saya Lisma gitu. Saya berasal dari Gorontalo, lahir besar di Gorontalo. Terlama keluar dari Gorontalo itu waktu S2 kemarin, 1 tahun setengah gitu. Kegiatan sehari-harinya sekarang saya bekerja di UPT Bahasa Universitas Negeri Gorontalo sebagai koordinator asistensi publikasi jurnal ilmiah. Lalu di Amerika saya menempuh studi S2 dan itu seperti yang disebutkan Mbak Yeni tadi bahwa saya kuliah S2 di University of Central Florida di Orlando. Dan sebelumnya pendidikan S1 saya ditempuh di tempat yang sama dengan saat ini saya bekerja, yaitu di Universitas Negeri Gorontalo dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Namun ketika saya mengambil Magister S2 di Amerika Serikat, jurusannya agak sedikit berbeda. Saya mengambil Curriculum and Instruction dengan fokus ke Global, International, and Comparative Education. Course yang saya ambil waktu S2 itu dia lebih coursework, jadi memang untuk penelitian itu sangat sedikit jumlahnya, tapi saya menyelesaikan tesis gitu untuk bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran untuk studi S2 gitu. Jadi research-nya sangat sedikit dan itu hanya saya lakukan ketika menyelesaikan tesis saya. Saya rasa cukup ya untuk perkenalan terlalu banyak. Jadi ada tesisnya juga ya, tapi bukan 50-50 programnya ya. Jadi mungkin 75-25% research gitu ya. Iya, kayaknya kalau boleh saya bilang tuh Mbak Yen, dia 15% research gitu. Karena 15% research. Mhm. Iya. Lisma ke Amerika dengan beasiswa Fulbright kan? benar. Iya, beasiswa Fulbright. Jadi pernah gagal nggak? Atau ini pertama apply langsung dapat? Iya, kalau untuk Fulbright sendiri tuh saya sekali tembak, alhamdulillah langsung rezeki. Tapi memang untuk perjalanan mendapatkan beasiswa S2 tuh lumayan panjang ya, dari tahun Hmm. 2018. Tapi itu yang proses uh, melamar beasiswanya dimulai, tapi saya persiapannya udah kayak dari jauh-jauh hari. Itu setelah saya pulang dari Amerika tahun 2015 itu, saya sudah Mhm. benar-benar mendedikasikan kayak waktu, tenaga, finansial juga untuk persiapan saya untuk bisa masuk beasiswa yang bisa mengantarkan saya kembali ke Amerika Serikat. Jadi saya pernah apply beasiswa pemerintah Indonesia LPDP 2 kali dan dua Hmm. kalinya itu saya gagal. Lalu saya mencoba peruntungan di Fulbright yang tadi saya bilang sekali tembak langsung, alhamdulillah rezeki. Iya. Terus kenapa ini bisa milih The University of Central Florida? Ya, jadi sebenarnya tuh kalau boleh saya bilang University of Central Florida itu bukan saya yang milih, tapi university-nya yang milih saya. Dan itu kayaknya memang rezeki saya. Dan saya sangat-sangat bersyukur saya dipilih oleh universitas ini. Jadi ada 4 nama universitas yang ditawarkan oleh IIE yang bisa saya pilih. Mm-mm. Dan saya sudah setujui, salah satunya University of Central Florida. Di 4 nama universitas ini, yang pertama kali memberikan notifikasi bahwa saya sudah lulus, sudah dapat acceptance letter, dan juga saya sudah di cover beberapa shortfall. Jadi saya rasa itu adalah rezeki saya, sehingga tanpa berpikir lama-lama lagi, saya langsung merangkul begitu kesempatan ini, karena saya yakin bahwa
ketika rezeki itu datang, there will never be a second chance. Oh, Jadi saya tidak lagi berpikir panjang bahwa mungkin nunggu dulu di 3 universitas lainnya yang akan mungkin mempertimbangkan saya untuk lulus. Namun ketika University of Central Florida memberikan letter of acceptance, saya langsung menerimanya. mhm. Enak banget ya tinggal di Florida tuh cuacanya, tempat wisatanya. Mungkin bisa sharing nih, apa nih kelebihan tinggal dan kuliah di Florida? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, University of Central Florida itu milih saya karena yang pertama tuh saya alergi ya. Eh, Dia kalau misalkan saya terlalu dingin tuh bisa kambuh gitu alerginya. Nah, memang Tuhan Oh, milihin tempat yang eh, iya. kalau summer tuh kayak lebih berasa. Terus kalau winter dia nggak terlalu dingin. Dingin sih buat saya yang Mm-mm. terbiasa di negara tropis. Mm-mm. Tapi dia tidak dalam kadar yang berlebihan sehingga saya alhamdulillah sama di sana tuh jarang banget relapse gitu. Um, Tinggal di Florida tuh banyak banget. Jadi selain saya selalu sehat gitu ya dalam menjalani setiap aktivitas. Yang kedua adalah um, banyak banget support system di dalam mm, kawasan Central Florida itu sendiri, seperti orang-orang Indonesia yang kalau misalkan saya pengen makan makanan Indonesia tuh bisa beli dari orang Indonesia Oke. atau Ya. Mhm. Atau ada beberapa restoran gitu yang walaupun dia bukan resto Indonesia tapi ada menu Indonesia sehingga Menu Indonesia. ya dari segi gizi terpenuhi kayak ya homesick gitu pengen makanan Indonesia sementara saya nggak bisa masak gitu kan saya bisa beli gitu dari orang Indonesia atau dari resto yang ada menu Indonesianya gitu Oke. dan dari itu juga di Central Florida sendiri, di Orlando, itu kan terkenal dengan banyaknya turis yang berkunjung karena kita punya theme parks yang begitu banyak gitu. Salah satunya adalah Mhm. Universal Studio, terus ada Disney World. Nah, kalau Mhm. yang di Universal Studio ini, saya tuh beruntung banget sebagai mahasiswa UCF Mhm. karena kita tuh setiap tahun dikasih tiket gratis untuk masuk ke Universal Studio. Namanya tuh ada Keren. dari kayak BEM-nya UCF ya. Kita Heeh. dikasih tiket masing-masing mahasiswa. Tapi memang to get the ticket, you have to Heeh. go through like a lot of processes. Dan I got lucky when Mhm. I was there for a year and a half, saya dapat tiketnya 2 kali gitu. Jadi kayak Iya. memang benar-benar berdedikasi untuk tiket gratis. Siapa sih yang nggak mau dikasih tiket gratis? Iya dong. Di ya, berkesempatan 2 kali di Universal Nights gitu nama program BEM-nya ini. Eh, Mhm. Pergi ke sana kayak dari jam 4 itu cuma dibuka untuk mahasiswa UCF saja. Jadi pengunjung umum atau pengunjung lainnya sudah selesai di pukul 4 karena kita ada program Universal Nights itu sampai dengan jam 1 malam kalau nggak salah. Eksklusif. Wow, wow, wow. Terus kalau misalnya crime rate-nya di Florida terasa nyaman nggak suasananya? Misalnya kalau malam-malam mau kemana gitu, Mhm. terasa berani nggak berkeliaran kalau di Florida itu? Ya, jadi itu saya sebelum ke Florida tuh ngebayangin kayak kan ngeliatin ya, ini aman gak sih, terutama untuk saya wanita Muslim itu berhijab pula ya kelihatan banget Mhm. gitu. Dan saya tuh nggak apa ya datang ke sana tuh mencoba untuk nenangin diri gitu, jangan sampai karena berita-berita yang saya baca itu yang akan mengganggu saya beraktivitas sehari-hari, terutama belajar gitu. Sesampainya di sana, alhamdulillah semua berjalan lancar. And that is why I'm here to talk to you, to have this interview, like the talk show Mhm. with Mbak Yeni. Itu karena di sana, walaupun di berbagai berita gitu ada uh, kriminalitas yang terjadi di beberapa tempat di Florida, namun kenyataannya ketika saya ada di sana, people were very like friendly. Um, Semuanya mau untuk membantu.
dan juga sangat-sangat apa ya, kalau saya lihat tuh potensi untuk kriminal tuh nggak ada ya. Mungkin karena saya lebih banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Jadi lebih akademis ya. Mhm. Saya tidak pernah mengunjungi tempat-tempat yang ada potensi kriminalitas tinggi. Mhm. Terus kayak kalau ketika saya di sana itu, eee, dosen saya menyarankan untuk tidak pulang di atas jam 10 malam, amannya adalah pulang jam 9 sehingga, untuk kelas-kelas in person saya, itu dosen saya biasanya nitipin saya ke teman-teman yang bawa mobil gitu, biar pulangnya aman, Mmm. instead of like taking the bus, saya pulang bersama teman, atau memang dia ngasih tahu bener-bener bahwa sebaiknya atau amannya kamu nggak naik bus malam-malam dan juga tidak berkeliaran malam-malam. Saya rasa di sini juga nasihatnya akan sama ya, terutama untuk Mhm. anak gadis, berhijab pula ya. Ya Iya. amannya ya seperti itu. Mhm. Terus, kembali kita membahas tentang IPK 4 ini ya. Mungkin bisa sedikit cerita tuh masa-masa sekolahnya dulu, apa memang selalu juara gitu? Ya jadi saya tuh dibeserin, di keluarga yang, saya emang udah di-set nih. Jadi anak yang terakhir ini, saya kan anak paling bontot ya, I'm the baby of the family. Jadi saya disiapin keluarga untuk bisa jadi yang membanggakan, kayak sekolahnya harus benar nih anak, because my other siblings kayak not into study that much. Jadi, saya benar-benar dipersiapin. Nah, jadi saya tumbuh tuh jadi orang yang ambisius. Sorry if there is like something negative about it. I hope you see it from the positive side. Um, yang kedua adalah saya jadi kompetitif. Jadi kayak saya tuh harus juara satu. Pernah tuh dulu nggak juara satu ya, kalau nggak salah juara tiga. Udah takut aja pulang ke rumah. Karena udah terbiasa juara satu kan, tapi things could get like wrong at some point. Jadi saya pernah yang nggak dapat juara satu sampai kayak feeling so down. Tapi ya when you feel down, the thing is that how you're able to get back up. Dan saya, belajar along the way bahwa kalau misalkan saya benar-benar perjuangin, kalau pengen juara ya tetap harus berusaha dan paham bahwa kalau misalkan gagal nggak selalu juara satu juga it's okay. Oke. Terus bagaimana bisa memilih jurusan bahasa Inggris waktu S1-nya? Memang suka bahasa Inggris atau memang apa yang membuat menentukan pilihan di S1-nya jurusan bahasa Inggris? Nah ini tuh menarik ya, kalau flashing back, itu tuh yang milih jurusan bahasa Inggris tuh sebenarnya keluarga saya. Oke. Jadi saya pengennya kuliah biologi konservasi gitu, Hmm. karena seneng, biologi, seneng konservasi, hutan, lingkungan hidup, yang seperti itu. Tapi kemudian dari keluarga saya bilang bahwa, "Karena kamu bisa bahasa Inggris ya," dulu tuh kayak broken English juga dianggap bahwa udah bisa lah bahasa Inggris, nanti kalau belajar lagi lebih jago lagi, lebih mantap lagi gitu. Nah, saya tuh orangnya yang kayak, ya nurut orang tua ya. Ya karena waktu itu kalau misalkan saya pilih biologi konservasi, saya nggak akan dibayarin gitu SPP-nya, siapa yang bayarin kuliah saya? Saya dibilangin, "Ya udah kalau kamu milih jurusan yang kita nggak seneng, kamu bayar sendiri," gitu loh. Iya, jadi itu berasa kayak dipaksa ya at some point, tapi saya merasa ada hikmahnya gitu. Karena Hmm. later on ketika saya semester 7 semester 8 saya tuh ngerasa yang kayak, emang bener ya udah paling bener di jurusan ini. Karena saya punya cita-cita waktu itu, sebelum saya wisuda, saya harus pernah pergi gitu ke luar negeri. Dan tidak Mhm. akan mudah untuk pergi ke luar negeri kalau misalkan bahasa Inggrisnya kurang mumpuni gitu. Nah, Mhm. dengan media kemampuan bahasa Inggris saya ini merupakan medium gitu ya. So it was like a bridge for me to go abroad and that happened gitu. Jadi saya Oke. sangat-sangat bersyukur bahwa saya dipilihin untuk masuk kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris.
Terus pas S2-nya itu kan memilih jurusan yang agak berbeda ya, kalau namanya mungkin yang berbeda, kurikulum and instruction. Itu masih di bidang bahasa Inggris atau memang sebenarnya sudah lebih general gitu bidangnya? Ya, jadi memang sudah tidak berkaitan lagi dengan bahasa Inggris, kecuali ya Mhm. memang bahasa yang digunakan ketika dalam proses belajar mengajar ya bahasa Bahasa Inggris tentu Inggris. saja, karena ya saya kuliahnya di Amerika. Nah, ngambil curriculum and instruction itu sebenarnya bukan curriculum and instruction-nya fokus saya. Jadi Mhm. konsentrasinya itu yang menjadi fokus saya, Mhm. yang Global International and Comparative Education. Nah, saya tuh kenapa milih Global International and Comparative Education? Itu karena saya dulu berkecimpung di uh, organisasi PBB, namanya Mhm. United Nations Girls Education Initiative. Dan saya kalau nggak salah kurang lebih 2 tahun gitu ya, bareng-bareng bekerja sama dengan organisasi PBB ini yang markas besarnya ada di New York, dan kebetulan juga organisasi ini di bawah dari organisasi besar PBB yaitu UNICEF. Nah, karena Mhm. kiprah saya di situ itu yang kemudian menumbuhkan passion saya di bidang international education, dan saya Mhm. sebagai orang yang sangat-sangat mendapatkan banyak manfaat melalui pendidikan internasional gitu ya, kayak melalui Mhm. pertukaran pemuda, pertukaran pelajar gitu. Saya merasakan bahwa setiap orang, setiap mahasiswa ya, at least mereka harus merasakan gimana pendidikan internasional itu, karena tidak hanya penting untuk mereka bisa melihat dunia luar, tapi mereka juga bisa belajar dari apa begitu yang inovasi yang dilakukan di luar negeri, sehingga bisa ketika mereka kembali lagi ke dalam negeri, ke Indonesia, bisa membantu pembangunan yang ada di Indonesia begitu. Oke. Terus waktu selama kuliah di sana ketika mengambil mata kuliah itu gimana ya? Maksudnya dibantu dengan supervisor atau memang lebih memilih sendiri? Ya, saya minta dibantu biar nanti kalau misalkan dalam pengambilan mata kuliah tesis tuh udah dasarnya udah benar gitu. Jadi Mhm. pengambilan mata kuliah kemarin tuh saya eh, nggak mau pilih sendiri, walaupun saya diberikan juga kebebasan untuk memilih sendiri. Mhm. Nah, dosen saya tuh saya udah kasih tahu bahwa jangan sampai tuh apa ya, ordernya ketukar gitu, karena Mhm. takutnya kalau saya udah ambil ini tar basicnya belum masuk tapi udah masuk yang level advance-nya. Tapi terus kata Mhm. beliau bahwa ini tidak bukan mata kuliah yang harus ada prerequisite gitu, enggak. Jadi enggak harus berurutan juga nggak apa-apa, Mhm. diacak juga nggak apa-apa. Mhm. Kamu tetap bisa ngambil mata kuliah, tetap bisa mengambil tesis gitu di Mhm. akhir. Uh, Mhm. tapi tetap saya meminta beliau untuk mendampingi saya dalam pemilihan mata kuliah. Mhm. Mungkin sedikit ya, waktu S1 itu juga IPK-nya sempurna nggak? Waktu S1 ini saya sebutkan dulu IPK-nya nggak sampai 4,00. Waktu itu 3,84 ya, jauh dari Mhm. Sepertinya yang B justru ya. Satu B, yang lain A semua. kalau nggak salah 2 atau 3 B. Bagaimana proses adaptasi belajarnya? Apakah sama dengan metode belajar waktu S1? Khususnya cara penyampaian dosennya, mungkin sistem belajarnya, metode belajarnya, mungkin bisa di-share, Mbak. Ya, karena waktu S1 saya tuh nggak pernah kuliah online. Sementara ketika saya S2 itu karena pandemi, kebanyakan mata kuliahnya dilaksanakan secara online. Nah, sementara saya orangnya yang senang berinteraksi langsung dengan dosen atau teman-teman di kelas. Jadi agak-agak kurang nyaman ketika belajar tapi hanya menghabiskan waktu duduk di dalam kamar dan hanya menatapi layar gitu. Nah, saya belajar untuk bagaimana caranya sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman tetap bisa produktif, belajarnya juga uh, nyaman gitu ya sebisa mungkin, dan bisa mendapatkan nilai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kalau dari segi metode pembelajaran di dalam kelas tuh saya melihat ada sedikit perbedaan di mana waktu S1 dulu itu lebih banyak
dosen yang memberikan materi gitu ke mahasiswanya. Sementara kontribusi dari mahasiswa agak sedikit gitu. Dan juga ada kecenderungan di mana mahasiswanya agak takut gitu ngasih pertanyaan ke dosen. Hmm. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga pertanyaannya mendingan ditahan saja dibandingkan harus ditanyakan kalau misalkan ada potensi gitu menimbulkan konflik. Sementara ketika saya S2, saya tuh kayak diberi kebebasan yang luar biasa sehingga saya bisa nanyain apapun yang pengen saya tanya, dan saya diberikan kesempatan juga kalau misalkan sudah selesai kelas dan saya masih pengen menggali lebih lanjut tentang bahasan tadi yang sudah dilakukan di dalam kelas, saya ada sesi setelah kelas dengan dosen atau ketika office hours saya berkunjung secara online gitu ya, saya minta waktu dari dosen di mana saya bisa belajar lebih lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasan yang sudah diajarkan tadi di dalam kelas. Mhm. Terus ada nggak metode belajar di sana yang mungkin menurut Mbak Lisma, ya mungkin tadi ya, mungkin setelah sudah disebutkan, tapi mungkin mau dipertegas yang mana yang menurut Mbak Lisma harus kita bawa gitu, metode belajarnya ke Indonesia, atau mungkin mau diterapkan nanti kalau Mbak Lisma mengajar. Ya, student center learning itu yang memang benar-benar harus diterapkan di Indonesia, di mana para mahasiswa atau siswa diberikan kebebasan gitu ngasih pendapat mereka tentang apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka alami di dalam kelas, apa yang menurut mereka harus diperbaiki atau apa yang mereka pengen banget digali lebih lanjut di dalam kelas. Uh, Poin pentingnya adalah mereka adalah hal yang harus diutamakan di dalam pembelajaran karena mereka yang uh, menyerap ilmu-ilmu ini sehingga ketika mereka merasa bahwa metode pembelajaran tidak efektif itu juga penyampaian ilmu ke mereka juga nggak akan efektif sehingga saya merasa bahwa merekalah yang harus diberikan banyak kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan itu yang Mhm. selalu saya terapkan di dalam kelas ketika saya menjadi substitute lecturer Mhm. di Universitas Negeri Gorontalo. Saya tuh memastikan bahwa ketika saya memberikan penjelasan, mereka paham dan ketika mereka tidak paham, saya bilang mereka harus mengangkat tangannya karena saya nggak gigit, saya nggak jahat. SPP mahal, kalau kalian nggak nanya, kalian akan rugi waktu, tenaga, dan kasihan uang dari uh, orang tua kalian yang udah bayar mahal-mahal, udah kerja capek-capek supaya kalian bisa kuliah gitu. Dan ketika saya mengajar juga saya pastikan saya ada refleksi gitu. Saya Mhm. minta ke mahasiswa saya atau um, murid-murid saya untuk memberikan refleksi terhadap bagaimana tadi mereka belajar, apakah mereka enjoy dengan pembelajaran di dalam kelas atau apa yang perlu diimprove, terus kemudian apa yang mereka pengen belajar gitu di kesempatan pertemuan yang akan datang. Mhm. Ya menarik. Terus ini salah satu yang saya ingin sekali tanyakan ya, soalnya lihat Mbak Lisma ini di Amerika ini jalan-jalan ya, udah ke beberapa state gitu, tapi itu tetap nilainya bisa sempurna. Sebenarnya Mbak Lisma ini tipe proses belajarnya gimana gitu? Apakah bisa belajar sambil jalan-jalan, bisa belajar di tengah keramaian, atau memang kalau belajar itu ada waktu tersendiri, ini waktunya saya belajar, atau gimana? Cerita dong. Jadi saya klarifikasi dulu, saya tuh nggak banyak jalan-jalan loh Mbak Yen. Jadi saya udah plot tersendiri gitu waktu jalan-jalan. Dan itu terjadi ketika saya nggak belajar sama sekali. Nah, misalkan saya udah nyelesain tugas akhir gitu. Itu baru Mhm. saya plot agendakan buat jalan-jalan. Nah, Hmm. state yang udah saya kunjungin tuh kayak kemarin cuma ke California. Jadi saya tuh menjelajahi California kayak dari selatan ke utara, Dari utara ke Aceh ke selatan Papua gitu. gitu ya. Ya, kayak saya jelajahin seluruh California, mungkin nggak seluruh tapi sebagian besarnya. Itu terjadi di summer ya, dan Hmm. ketika saya nggak belajar sama sekali. Lalu yang Oke. kedua,
waktu saya menyelesaikan semua mata kuliah di spring 2022 menunggu waktu untuk wisuda gitu, prosesi wisuda. Mhm. Nah, saya tuh tipe orang yang kalau misalkan lagi jalan-jalan nggak bisa diganggu oleh belajar karena saya nggak fokus. Saya tipe ekstrovert akut yang ketika belajar ada orang di sekitar saya lebih cenderung untuk menanggapi orang-orang bercerita. Atau kalau misalkan saya sedang belajar di kamar terus di luar ada orang-orang kayak lagi diskusiin sesuatu, saya tuh lebih apa ya, channeling gitu yang kayak aduh tertarik bahasa mereka di luar gitu. Saya nggak bisa konsentrasi. Sehingga metode saya belajar tuh saya harus benar-benar silent, saya nggak boleh ke perpustakaan karena saya ngeliatin orang, saking nggak bolehnya ngeliat orang tuh saya ngurung diri di dalam kamar. Pernah satu waktu ketika saya ada mata kuliah statistika dan saya tuh benar-benar I'm really bad at math and I know that for sure. Jadi karena saya udah tahu bahwa saya benar-benar nggak bisa matematika, saya dedikasiin waktu tuh udah mati-matian banget biar bisa dapat nilai 4 tuh di bagian mata kuliah statistika. Saya selama hampir 1 bulan itu nggak pernah keluar ngeliatin orang di apartemen Oh terus. my God. Saya belajar, bener-bener belajar, dan waktu itu kalau nggak salah puasa ya. Jadi emang bener-bener fokus biar bisa dapat 4 gitu untuk statistika, kayak being challenged untuk sesuatu yang saya nggak bisa tuh kayak, oh my God, saya harus dapat nilai 4 nih, walaupun saya nggak bisa nih matematika. Jadi Mhm. bener-bener mendedikasikan waktu dan saya harus lebih organize ya. Kalau misalkan saya punya uh, aim tertentu yang saya harus capai walaupun dengan kondisi yang tidak apa ya cukup kondusif. Misalkan saya di luar negeri tidak punya support system yang luar biasa seperti ketika saya berada di rumah, gak ada yang nyiapin makanan, saya ngurus sendiri sendiri gitu. Jadi belajarnya ya lumayan agak-agak terganggu ya karena biasanya kalau di Gorontalo tuh ada yang ngurusin makanan, terus pakaiannya udah diurusin segala macam, itu lebih lebih bisa gitu ya ngejar cita-cita yang tinggi, misalkan harus dapat nilai 4. Tapi ketika di sana saya harus benar-benar seimbang dan organized, nggak bisa belajar terus sambil jalan-jalan tuh agak-agak keganggu. Mungkin memang tipe saya orang seperti itu, ekstrovert akut, sehingga tidak bisa belajar gitu ketika ada orang di sekitar saya. Oke. Iya, terus terasa nggak setelah kembali dari S2 dari ya pendidikan di Amerika sudah terbiasa sendiri memanage waktu, mengurus diri sendiri, terasa nggak perubahannya gitu ketika kembali ke Indonesia? Atau Ya balik ke terasa jadi Lisma yang dulu gitu? terasa banget Ya terus. waktu awal-awal tuh kayak dengan kondisi yang saya sudah balik ke comfort zone ya, itu Mhm. sudah kembali ke fasilitas, ke pelayanan yang luar biasa ketika kembali ke rumah. Itu tuh pertamanya nggak nyaman ya, karena lah udah biasa ngurusin laundry sendiri, terus udah biasa masak sendiri yang nggak tahu juga rasanya kayak apa gitu. Ketika pulang sini tuh langsung ngerasa kayak, wow, hidup beda banget ya sekarang ya. Itu pertamanya nggak nyaman sih ya, karena Mhm. saya merasa kayak kalau hidup sendiri kayaknya lebih nyaman, lebih praktis gitu, nggak harus diurusin dan considering that I'm no longer that young, saya tuh ngerasa kayak wah mendingan kayaknya pindah deh ke apa kosan gitu ya biar nggak Mhm. bergantung lagi ke orang tua. Terus kayak mikir lagi kayak jangan dong, if you can like enjoy this place this time, why not gitu. Ya udah enjoy aja. Jadi kayaknya reverse cultural shocknya adalah kembali ke lingkungan yang kan kita kalau di Indonesia tuh kolektif, saling membantu gitu dan terbiasa dengan kalau saya ya dibantuin gitu, dilayani gitu. Jadi untuk kembali ke situ tuh kayak masih belajar lagi. Reverse cultural shock-nya adalah menyesuaikan dengan being spoiled again when you come back home. Jadi ada reverse culture shock malah ya. Oke, terus selama di US atau mungkin eh,
setelah kembali ke Indonesia, apa yang dicita-citakan sebelum berangkat itu tercapai nggak? Misalnya yang direncanakan, kalau saya pulang nanti saya akan begini, tercapai nggak? Hmm. Untuk saat ini, saya kan saat ini baru 5 bulan kembali ya, belum 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 sampai deh. Sekitar 5 bulan berada di Gorontalo tuh, apa yang saya tulis dulu di personal statement, di study objectives, itu belum benar-benar tercapai karena saya pengen bekerja secara profesional di United Nations, dan kenyataannya adalah saat ini saya bekerja di Universitas Negeri Gorontalo. Mhm, Eh, itu saya yakin bahwa memang harus berproses dulu. Yang mhm, terpenting adalah saya sekarang mengabdikan ilmu yang sudah saya dapatkan dulu di Amerika. mhm, Mungkin dengan berjalannya waktu, saya mungkin bisa apply untuk bisa bekerja sama dengan United Nations, atau ada jalan-jalan lain gitu dari Allah gitu yang dikasih buat saya bisa nanti suatu saat bisa bekerja di my dream job gitu ya. I could land on my dream job. Saya saat ini merasa dengan posisi saya di Universitas Negeri Gorontalo, saya sudah nyaman, dan ketika saya bisa mengabdikan ilmu saya di sini, saya sudah sangat bersyukur. Dan poin yang paling saya senangi ketika saya bekerja di sini adalah saya masih bisa nyambi gitu, misalkan doing things that I am passionate about, kayak misalkan kalau nge-MC gitu diundang ke luar negeri nge-MC, saya masih bisa pergi gitu, masih bisa izin. Sementara kalau misalkan mhm. saya udah komit gitu bekerja di United Nations, itu agak sulit gitu, karena memang komitmennya harus tinggi gitu, nggak harus fokus di satu pekerjaan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya masih bisa nyambi-nyambi pekerjaan lain yang saya senangi ketika bekerja di sini. Iya sih. So, terus ini terasa ya waktu ngontak Mbak Lisma kemarin. Memang Mbak Lisma ini pasti karakternya disiplin banget nih kalau lagi kerja. Mungkin WhatsApp pun dimatiin dulu ya kalau lagi serius gitu ya. Iya, jadi karena saya Humble. balik Mm, lagi nih ya, extrovert Mbak Yen. Jadi saya tuh karena sudah mengenal karakter diri sendiri, ketika ada orang tuh saya lebih cenderung kayak ngomong gitu, udah nggak tahu jamnya gitu, kalau misalkan lagi free ya. Sehingga ketika saya benar-benar harus menyelesaikan suatu target di pekerjaan, saya harus matikan semua hal-hal yang mendistraksi perhatian saya dari misalkan bekerja atau belajar gitu. Jadi mhm, saya tuh nggak pernah benar-benar pegang handphone. Itu mhm. mungkin kebetulan kalau misalkan saya lagi bekerja, eh, laptopnya kan sinkron ya ke handphone, itu baru saya itu yang nggak bisa di disconnect gitu ya. Terpaksa saya harus terima atau balas gitu, karena ya ini tidak bisa diputuskan gitu, udah sinkron dan Ya karena itu tadi orangnya humble gitu. Kalau misalnya nih nggak enak nggak bales, jadinya bales gitu nah, ya. Jadi saya distract tuh lagi ya gitu. benar, udah bener kayak gitu. Baik banget. Terima kasih banget nih waktunya juga nih di sela kesibukannya. Terus ini mungkin yang terakhir juga ingin nggak segera melanjutkan S3 dalam waktu dekat dan mau kembali ke universitas yang sama atau bagaimana? Ya, saya tuh cita-citanya secepat mungkin bisa segera balik untuk S3, seperti yang kita udah pernah chat-chatan dulu sama Mbak Eni, bahwa saya tuh pengen pengen banget bisa segera S3. Karena kalau S3-nya masih muda, itu otaknya masih fresh, dan kemungkinan untuk bisa dapat 4,00 itu lebih potensial ya dibanding ketika Iya, saya udah sudah sibuk tua nih kayak saya energinya. sambil ngurus anak gitu. Masih bisa sih, Mbak Yani kan masih muda. Kalau udah Masih empat muda. puluh tahunan ke atas banget Saya tuh, yang empat udah puluh mau tahunan ke atas dong. 50 tahunan tuh Oh energinya gitu. udah mulai berkurang Iya gitu. Saya udah benar-benar. nggak generalisasi, tapi udah bisa ngebayangin bahwa ketika 50 tahun kayaknya kalau dibandingin 40 tahun masih lebih enakan 40 tahun ya belajar Iya gitu. pasti. Saya tuh Kalau benar-benar bisa all out. kayak Mbak Lisma lebih enak lagi gitu, fresh fresh fresh. Karena Iya, kawan-kawannya juga pasti seumuran kan? Karena kawan-kawan di kelas saya ada juga yang PhD 26 benar. tahun. dua puluh Heeh, enam tahun benar. udah PhD. Iya.
Tapi saya benar. percaya bahwa setiap orang ada timeline-nya sendiri, dan saya Mhm. juga udah set mimpi-mimpi saya. Ada beberapa yang saya tuh sekarang harus capai dulu sebelum pergi S3. Nah, saya tuh ada kewajiban untuk memenuhi syarat dari 212 tuh ya namanya. Karena saya under J1 visa, saya harus menyelesaikan 2 tahun residensi di Indonesia sebelum bisa apply lagi atau balik lagi ke Amerika untuk bisa dapat J1 visa. Nah, selagi saya mengabdi ini, saya akan memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya untuk memantaskan diri supaya bisa pergi S3. Salah satunya adalah Oke. karena saya rasa saya harus belajar banyak terkait dengan cara penulisan disertasi atau bagaimana cara melakukan penelitian yang efektif, segala macam. Itu yang benar-benar sekarang saya persiapkan dalam 2 tahun ini. Tapi Hmm. kita nggak tahu ya rencana Tuhan ke depan kayak mana gitu. Jadi kalau Mhm. misalkan saya agak lama, 3 tahunan atau 4 tahunan ya nggak apa-apa begitu. Mungkin saya akan diberikan rezeki begitu yang berbeda dari Tuhan. Nah, kalau terkait dengan apa saya pengen balik lagi ke universitas yang sama yang dulu, University of Central Florida atau tidak, itu kayaknya saya udah set deh. Dan ini juga sudah melalui perbincangan diskusi dengan dosen saya bahwa dia menyarankan saya untuk tidak kembali lagi ke University of Central Florida. Karena Hmm. kalau saya ngambil jurusan yang sama tuh, beliau yang ngajar lagi, dan kata beliau kalau if I am teaching you like forever, you're gonna hear the same stories from me. Jadi kayak pengennya, dia Iya. pengennya saya tuh belajar dari dosen yang berbeda sehingga mungkin wawasannya bisa berbeda lagi dan saya bisa apa ya explore different things, nggak cuma dari beliau expert benar-benar di bidang yang kemarin saya ambil, dan beliau pengen saya belajar dari expert yang lainnya gitu. Wow, itulah ya kerennya mereka ya. Biarpun mereka melihat nih siswa ini potensial banget kalau dia ambil lagi, tapi dia tetap pinginnya untuk perkembangan kita ya. Jadi melihat apa yang terbaik untuk kita. Ya mungkin kita tutup sesi kita, tapi mungkin Mbak Lisma mau memberikan saran gitu buat teman-teman pejuang beasiswa mungkin. Ya, untuk teman-teman pejuang beasiswa, baik yang saat ini sedang berada di Gorontalo atau yang berada di Indonesia, kalian perjuangkan mimpi kalian. Memang tidak mudah perjalanan untuk mendapatkan beasiswa. Kadangkala kalian harus melalui kegagalan dulu, seperti yang saya lalui dulu, 2 kali gagal, tapi itu tidak membuat saya down. Yang menjadi poin pentingnya adalah bukan tentang berapa kali kalian gagal, tapi berapa kali kalian bisa bangkit dan bisa belajar dari kegagalan yang sudah kalian lalui. Perjuangkan mimpi kalian, apapun hambatannya, percayalah bahwa apa yang kalian perjuangkan itu akan membuahkan hasil yang manis. Dan percaya bahwa ketika kalian selalu mengiringi usaha dengan doa, maka di dalamnya ada keberkahan yang banyak. Karena saya percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Ketika itu diberkahi, maka ada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan rezeki yang banyak dari setiap apa yang kita lakukan. Bukan cuma dalam bentuk rezeki, tapi ketika menjadi berkah apa yang kita lakukan, misalkan mengajar beasiswa, itu akan membuat kita merasa bahagia, dan bahagia itu adalah salah satu bentuk dari berkah yang setiap orang pengen dapetin gitu. Iya, terima kasih sekali Mbak Lisma. Pasti ini sangat bermanfaat ya. Jadi memang cara belajar seseorang itu nggak sama. Mungkin kalau saya ini kalau belajar kalau nggak ada suara-suara lain saya cari gitu, cari suara. Luar biasa, mungkin terbiasa gitu dengan suara anak-anak gitu. Anak-anak, Keren Mbak Lisma bisa dapat nilai yang sempurna seperti itu dengan kesungguhannya. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali waktunya. Salam buat Abid ya, teman saya, dosennya Mbak Lisma. thank you very much for having me, and I will for sure say hello to Mr. Avid for you. Oke, thank you. Bye-bye. Bye.